Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga proses pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik anak-anakku, untuk lebih meningkatkan semangat nasionalisme kita dan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Hari ini siapa yang masuk? Irfan. Terus sama siapa lagi? Lela. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, dimulai proses pembelajaran, alangkah baik kita melakukan yel-yel untuk lebih semangat tadi ya. Kita lakukan yel-yel tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Sekali tepuk pramuka. Sebelum kita melangkah ke proses pembelajaran baru, alangkah baiknya kita mengingat kembali mata pelajaran atau materi kita seminggu yang lalu. Masih ingat terkait dengan apa? Apa itu? Dengan norma. Masih ingat apa itu pengertian dari norma? Siapa yang bisa menjawab? Norma adalah aturan yang bersifat mengikat di masyarakat. Oke, norma adalah aturan yang bersifat mengikat di masyarakat yang digunakan sebagai pengendali tingkah laku yang sesuai. Berikutnya, ada berapa macam norma? Masih ingat pelajaran kemarin? Ada dua. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu, norma agama. Contohnya?
menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Siapa yang bisa menjawab? Selalu berkata jujur. Ya, itu selalu berkata jujur merupakan apa itu, contoh. Pengertiannya, apa itu norma kesusilaan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Yaitu norma yang dijalani masyarakat yang bersumber dari lingkungan. Ya, itu norma yang dijalani masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Baik, masih ada dua sisa norma dari pembagian norma-norma, yaitu norma apa saja? Norma hukum dan norma kesopanan. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang norma hukum dan norma kesopanan beserta contoh-contohnya. Tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini, yakni melalui tayangan video peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta melaksanakannya dengan pantauan orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi beberapa aturan yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, serta melaksanakannya dengan pantauan orang tua dan guru dengan baik. Nah, oke. Untuk proses pembelajaran kita akan melakukan diskusi seperti biasa. Jadi kalian akan mendiskusikan terkait pengertian norma, contoh-contoh dari norma serta pembagiannya ya. Seperti biasa, ini merupakan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Sesuai dengan juru bicara masing-masing. Yang pertama diwakili oleh Odi, yang kedua diwakili oleh Edgar, yang ketiga diwakili oleh Ilham, yang keempat diwakili oleh Yuri, dan yang kelima diwakili oleh Asna. Jadi dalam proses pembelajaran nanti selama diskusi, kalian akan perlu pantau siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Nah, itu kalian akan berpengaruh terhadap proses itu. Untuk lebih detailnya, seperti apa itu norma dan macam-macamnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyangkut di area pasar. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya, Kalidoni, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan dan pura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Kalian telah menyaksikan macam-macam norma beserta contohnya. Yuk kita jawab pertanyaan di bawah ini. Peristiwa apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang menjawab? Ya. Oke, melanggar norma yang lain. Asna? Atau ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Semua sepakat ya, merupakan pelanggaran norma. Baik, berikutnya. Mengapa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan pelanggaran norma? Silakan, kasih dulu. Karena tidak mematuhi peraturan. Karena tidak mematuhi peraturan. Karena ada jawaban yang lain? Ya. Oke, berarti sama ya jawabannya. Karena peristiwa tersebut merupakan atau tidak mematuhi aturan. Baik, untuk proses pembelajaran seperti biasa kita bagi diskusi ya menjadi beberapa 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 6 orang. Jadi mari kita saksikan tayangan video yang kedua berikut ini. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam lingkungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis,
Masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia yang didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu kepada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Kalian telah menyaksikan video pertama terkait dengan pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran apa itu? Pelanggaran tidak menggunakan masker. Yang kedua, pelanggaran apa lagi? Tidak menggunakan apa? Ya, mencuri barang di musola atau di masjid. Yang ketiga, terkait dengan apa? Kerusuhan ya. Nah, oke, baik. Sementara pemutaran yang kedua terkait dengan macam-macam norma dan contohnya. Nah, kita kaitkan antara penayangan video pertama dengan video yang kedua. Kalian amati apakah yang di video pertama itu merupakan bukti pelanggaran masuk kategori norma yang mana. Nah, kita nanti diskusikan. Baik, ada dua pertanyaan. Norma apa saja yang ditayangkan di video baru saja? Norma kesopanan dan norma hukum. Siapa yang sepakat? Sepakat? Oke. Contoh dari norma kesopanan masih ini? Ya, tidak membuang ludah sembarangan. Terus kemudian norma hukum tadi dari hasil tayangan video tadi apa? Ya, tidak mengambil hak milik orang lain. Baik, berikutnya pertanyaan yang kedua. Apa yang akan terjadi jika tidak ada norma? Masih apa yang belum menjawab? Yuri. Akan menjadi kacau. Ya, akan menjadi kacau. Ada jawaban yang lain? Nah, akan terjadi keributan. Semua sepakat ya? Baik. Jadi kalau akan terjadi, apa yang akan terjadi jika tidak ada norma? Ya akan terjadi kekacauan, keributan. Yuk, mari kita perdalam kembali dengan sama-sama membaca terkait dengan norma dan pembagiannya. 1, 2, 3. Norma adalah baik, contohnya 1. Yang sopan. Yang kedua, silakan. Yang ketiga, bertamu yang sopan. Tidak meludah sembarangan. Berikutnya, 1, kita baca bareng-bareng. Norma hukum. Contohnya 1. Tidak berbuat kejahatan. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Oke, yang keempat. Ya, akan berarti peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, silakan berikutnya. Ya, semua sepakat ya. Jika tidak ada norma, maka yang terjadi adalah kekacauan, keributan dan kerusakan.
kesempatan ini mau membagikan KPD untuk masing-masing kelompok. 5 kelompok ini silakan diskusikan. Jadi kalian diskusikan antara video pertama dengan video kedua. Video pertama tadi kalian seperti apa? Nah, masuk bentuk pelanggaran dan kategori pelanggaran apa yang kalian saksikan dalam tayangan video kedua tadi. Sudah didiskusikan? Nomor 1 sudah? Yang kedua bagaimana? Ada tambahan lagi? Tidak ada. Baik, yang ketiga sudah ya? Yakin? Keempat? Sudah. Yang kelima? Baik. Terima kasih kalian sudah mendiskusikan terkait dengan norma dan macam-macamnya. Silakan nomor kelompok 1 dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang nomor 1. Peristiwa yang terjadi nomor 2 terjadi pada Januari. Supaya nanti
membuat kekacauan. Norma yang dilanggar, norma hukum. Sikap yang seharusnya dilakukan keluarga naskah. 2. Norma yang dilanggar. Sikap yang seharusnya dilakukan tidak boleh menjemput barang orang. Norma yang dilanggar, norma hukum. Sikap yang seharusnya dilakukan tidak membuat kekacauan. 4. Norma hukum. Norma yang kesimpulannya, jika tidak ada norma akan terjadi kekacauan pendidikan dan kerusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dulu sebelum presentasi. Alif. Ya. Apakah kita tidak boleh mencuri? Tidak boleh. Ya. Ya. Bagaimana jawabannya? Ya, tidak boleh mencuri. Baik. Kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menunjukkan hasil diskusi kami. Ini dari peristiwa yang terjadi. Nomor 1, pelanggaran norma hukum tidak menggunakan masker. Nomor 2, pelanggaran norma hukum anak naik motor tidak memakai helm. Nomor 3, pelanggaran norma hukum mencuri hak orang lain. Dan norma yang dilanggar. 1. Norma hukum. Sikap yang harusnya dilakukan wajib memakai masker. Nomor 2, norma yang dilanggar, norma kesopanan. Sikap yang harusnya dilakukan tidak membuat kerusuhan. Pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 3 terkait dengan presentasi kelompok 2. Silakan. Ya, ada pertanyaan. Apa katanya norma itu? Norma adalah aturan yang mengikat pada masyarakat. Ya. Bagaimana? Bagaimana betul? Pengertian itu baik. Aturan yang mengikat di masyarakat. Ya, kita masuk ke sekarang kelompok 2. Ya. Penampilan berikutnya dari kelompok 3, silakan presentasi. Supaya Anda dengarkan. Barangkali ada tanggapan dari kelompok 4 atau pertanyaan terkait dengan presentasi kelompok 3? Apa saja pelanggaran norma? Tidak menaati peraturan lalu lintas. Tidak berarti peraturan lalu lintas. Barangkali ada mau menguatkan dari kelompoknya untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4? Mencuri barang lain. Oke, tidak mencuri hak atau barang orang lain. Bagaimana Yuli? Jawabannya bagaimana? Oke, baik. Silakan duduk. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 4. Peristiwa yang terjadi pertama, tidak memakai masker. Yang kedua, tidak mematuhi peraturan. Kita penampilan presentasi dari kelompok 4. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 5 terkait presentasi kelompok 4. Ada pertanyaan atau tanggapan? Kenapa kita harus mematuhi aturan dan norma? Oke, agar tidak terjadi kekacauan. Ada yang mau tambahkan? Gimana, Kasih? Ada kewajiban. Ya, karena itu kewajiban. Bagaimana cara melakukannya? Ya, oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 4. Dan tanggapan disampaikan dari kelompok 5.
Untuk berikutnya presentasi dari kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu peristiwa yang terjadi pada tayangan video tadi, yaitu peristiwa pelanggaran norma tidak menggunakan jalan saat berkendara, tidak mematuhi aturan yaitu tidak menggunakan masker, dan mencuri barang milik orang lain. Sekian dulu presentasi tugas hasil kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5. Sebentar dulu, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1, silakan. Apa sanksi jika melanggar norma hukum? Ya. Sudah mendengar pertanyaannya, apa sanksi jika melanggar norma hukum? Sanksinya akan dipenjara. Ya, sanksinya akan dipenjara. Bagaimana? Ya, bukan dong. Untuk kelompok 5 kami untuk kelompok yang mendiskusikan terkait dengan norma dan masa-masanya. Ya. Untuk kesempatan pembelajaran hari ini, mari kita bacakan. 1, 2, 3. Norma. Terima kasih kalian semuanya sudah ikut partisipasi dalam mendiskusikan terkait dengan pengertian norma dan macam-macamnya. Untuk kemudian kita akan menguji sejauh mana pengetahuan kalian dalam menangkap materi proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru akan membagikan soal-soal berkaitan dengan norma dan macam-macamnya. Ini nama. Pak ya, nama. Hati-hati dalam menjawab ya. Tidak boleh menjawab lebih dari 1. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam proses pembelajaran dan diskusi pada hari ini. Sini kan ada. Bagi kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM, maka Pak Guru akan memberikan kalian soal-soal pengayaan. Untuk kalian yang nilainya di bawah KKM, 70 ke bawah, Pak Guru akan berikan kalian soal-soal remedial. Baik, untuk refleksi pembelajaran hari ini, apa yang telah kamu pelajari? Oke, mempelajari tentang norma. Berikutnya, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Atau dengan cara berdiskusi. Ada yang lain? Dengan cara tayangan video. Ada yang lain? Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk minggu depan, jangan lupa kita akan melangkah ke pelajaran baru terkait dengan hak dan kewajiban berkaitan dengan kalian statusnya sebagai pelajar atau sebagai
peserta didik di sekolah, dan kemudian hak dan kewajiban kalian di rumah. Jangan lupa sampaikan salam kepada bapak ibu kalian yang ada di rumah ya, dan jaga kesehatan kalian dengan baik, karena kebetulan ini suasananya suasana musim pancaroba dengan banyak debu ya. Silakan sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu kita pada pagi hari ini berjalan dan bermanfaat.